Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.anelia@gmail.com. Kalau kalian bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalian bisa beli di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomornya, atau kalian juga bisa beli ke Shopee, nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Nih, insya Allah bisa bikin semangat kalian sholawatan. Yang tinggal di luar negeri bisa beli e-booknya aja, klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, tasbih Iqibla, ini emang cantik banget dan yang paling aku suka sih ya. Jadi kemana-mana tuh pakai ini aja, kita kayak lagi pakai cincin gitu loh, kayak nggak pakai tasbih. Ini belinya di mm.official1 nih teman-teman ya. Kalian bisa ke Instagramnya langsung, atau kalian bisa ke WhatsAppnya, atau kalian bisa juga klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee. Kalau di Shopee enaknya ada free ongkirnya ya teman-teman ya. Kisah kali ini dari Mbak Sasa di Jaksel, Jakarta Selatan. Di awal September 2023 ini, Mbak Sasa ngeliat video-video aku dan mulai ngamalin sholawat. Mbak Sasa ini lagi ada di masa sulit banget karena suaminya udah nggak kerja di kantor lagi. Tapi meskipun udah nggak kerja di kantor, suaminya tetap tanggung jawab. Jadi suaminya ini bikin usaha joinan sama temennya. Usahanya itu jadi distributor pasir kucing. Aku nggak tahu nih semua makanan kucing atau pasir kucing aja ya. Kayaknya sih pasir aja. Soalnya yang dibahas hanya pasir kucingnya aja sama Mbak Sasa. Selain joinan jadi distributor pasir, suaminya Mbak Sasa juga jadi driver online teman-teman. Jadi narik online gitu, pakai mobil gitu ya. Mulailah Mbak Sasa nih ngedawamin sholawat. Tapi ada aja ya lagi nggak punya duit, lagi susah karena lagi merosot usaha suaminya ini. Tahu-tahu mobil yang baru aja 6 bulan dibeli, akinya rusak teman-teman. Harus ganti. Dan nggak dapat garansi karena kilometernya udah 30.000. Mungkin karena sering dipakai ya mobilnya, jadinya ya sampai 30.000 gitu kilometernya. Akhirnya mau nggak mau pakai dulu duit yang ada, pakai duit usaha gitu loh. Yang harusnya sih disetor, tapi karena belum disetor dipakai dulu buat benerin aki 900.000. Udah deh, Mbak Sasa ngecengin sholawat aja. Baca sholawat Jibrilnya tuh 1000 kali, munjiatnya 200 sampai 500 kali. Itu ngapalin munjiat katanya 2 minggu. Tadinya masih nyontek-nyontek catatan, tapi akhirnya setelah 2 minggu udah hafal baca munjiat. Alhamdulillah, nikmat ya Mbak kalau baca munjiat ya. Kemudian Mbak Sasa alhamdulillah katanya dalam waktu 1 bulan ya, kurun waktu 1 bulan itu dapat 4 keajaiban. Maksudnya 4 doanya diijabah sama Allah. Yang pertama, di tanggal 17 September itu Mbak Sasa dapat arisan. Alhamdulillah, tadi kan udah make uang ya, udah make uang dagangan. Akhirnya bisa ketutup, bisa keganti dari uang arisan. Tuh, alhamdulillah. Besoknya di tanggal 18 September dapat orderan pasir 30 sak. Mintanya 30 sak katanya, dapatnya 35 sak. Masya Allah lumayan. Jadi dapat hasil keuntungan dari pasir plus dapat penggantian mobil juga. Jadi kalau misalnya antar jemput pasir, kalau ada yang pesan pakainya mobilnya Mbak Sasa, lumayan katanya dapat pergantian bensin dan sewa mobil itu 350.000. Jadi nggak usah lagi pakai mobil lain atau sewa mobil lain, pakai mobil sendiri karena masih muat kok. 35 sak tuh masih muat di mobil itu
Kemudian lumayan kan dapat rezeki. Jadi udah 2 hari berturut-turut nih dapat rezeki. Kemudian dapat lagi rezeki di tanggal 27 September. Mbak Sasa ini dapat job gitu ya. Walaupun cuman event 3 hari aja, tapi lumayan kan buat nambah-nambah. Di tanggal 4 Oktobernya Masya Allah dapat lagi pasir 35 sak. Dapat lagi orderan 35 sak, dapat untung dari pasir, plus dapat juga uang pergantian mobil, sewa mobil dan bensinnya 350.000. Jadi total katanya kalau dihitung dari tanggal 17 September sampai 4 Oktober itu sekitaran 1 bulanan lah ya. Total rezeki yang didapat 11.400.000. Masya Allah, the power of salawat. Katanya lagi susah, katanya lagi merosot, kok 11.400.000. Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Makanya teman-teman, kita mah jangan takut duluan. Sesuatu yang belum terjadi udah jangan ditakutin duluan. Aduh gimana nih buat makan bulan depan, uangku udah habis. Aduh gimana nih, ini gajian baru tanggal 5 udah habis. Misalnya gitu ya, kita tanggal 5, tanggal 10 tuh duit gaji udah habis. Padahal gajian tuh tanggal 1, atau ada yang gajiannya tanggal 31, atau tanggal 30 misalnya ya. Ganti bulan belum nih. Ini masih bulan ini nih, belum ganti bulan tapi gajinya udah habis. Ada yang begitu? Udah, sholawat aja. Minta tolong sama Allah, ngadu. Jadi habis sholat jangan buru-buru pergi. Habis sholat nih baca zikrullah, baru kita baca sholawat. Habis itu doa, ngomongnya dari hati ke hati gitu loh. Kayak kita lagi ngomong sama manusia gitu loh. Ngomongnya tuh bener-bener gitu dari hati teman-teman. Ya Allah, uang aku tinggal sekian ya Allah. Buat 1 bulan kayaknya nggak cukup. Belum buat jajan anak, buat bensin, buat ini, buat itu. Tolongin ya Allah. Bingung ya Allah, tolong jangan sampai aku ngutang. Kalau memang aku harus usaha apa ya Allah. Kalau memang aku harus kerja apa, tolongin ya Allah. Ngomong terus pasti dikasih sama Allah, dikabulin. Kita nggak minta aja Allah ngasih, apalagi kita minta. Iya kan? Coba deh teman-teman ya, sama seperti yang aku baca tuh kemarin testimoni yang ada di komentar YouTube ya, aku lupa nama mbaknya. Pokoknya mbaknya bilang, Mbak, aku tuh pengen banget bantuin suami, aku pengen banget gitu loh ngebantu, cuman bingung mesti gimana gitu kan. Akhirnya ngikutin baca sholawat, nerapin gitu ya, deketin Allah, ikhtiar langitnya dikencengin. Masya Allah, dapat kerjaan yang pertama di interview dulu, tapi 3 hari setelah ngencengin baca sholawat dapat lowongan pekerjaan, ngelamar jadi tukang masak teman-teman. Dan kemudian udah 1 minggu nggak ada kabar tuh, tapi mbaknya bener-bener kencengin ikhtiarnya gitu ya, dikencengin lagi sholawatnya. Sedikit aku gitu ya, 1 minggu deh, 1 minggu kemudian akhirnya dapat, langsung disuruh masuk kerja. Masya Allah, jadi tukang masak katanya. Alhamdulillah ya. Teman-teman punya keahlian apa? Teman-teman bisa jahit, coba deh bikin deh. Bikin baju anak misalnya, itu kan lucu-lucu tuh. Bikin daster, mama kan suka daster. Kalian beli kain yang bahannya adem misalnya. Iya enak banget ya kalau bisa ngejahit ya, aku juga pengen. Kalian cari bahan yang adem, kalian mulai bikin daster kan ya mungkin gampang ya dalam pikiran aku daripada baju-baju yang lain-lain. Kalian mulai bikin daster, mulai deh dijual. Ya nggak apa-apa, kita cuma bisa bikin 1 daster dulu, lumayan. Untung berapa, 10.000 misalnya, 20.000. Teman-teman bisa bikin apa? Teman-teman masakannya enak, bisa bikin jengkol semur yang super enak, bikin, taruh dipajang di WhatsApp, status WhatsApp. Teman-teman, aku bikin jengkol semur, kalau ada yang mau silakan di order ya. Mungkin hari pertama nggak ada yang mau, tapi yakinlah kalau kita terus berusaha nanti ada yang mau dan laris jualan kita. Tapi mesti dicoba dulu ya, dicoba dulu. Jadi gini, teman-teman, kita jangan asal jualan aja, kita coba di lidah kita enak nggak? Kalau di lidah kita enak, baru deh berani jual. Kalau di lidah kita kurang enak, jangan berani-berani ngejual. Walaupun kita udah sholawatan ya, tetep dong kita bikin makanan tuh yang enak. Jangan asal-asalan. Belajar lagi masak, gimana caranya supaya masakan kita tuh enak. Cobain lagi di lidah kita, cobain lagi di lidah keluarga kita. Harus nge-review jujur. Kalau udah enak, berani ngejual. Doa sama ya Allah, jadikanlah tanganku ini tangan yang ketika memasak apapun rasanya enak ya Allah, gitu. Atau teman-teman bisa bikin kue, atau teman-teman bisa bikin risoles misalnya, coba deh dijual. Kalau kalian mau lihat resep risoles ya, ada resep risoles mama aku, itu enak banget beneran deh. Kalian scroll, cuman kalian harus rajin karena aku bingung kalau misalnya rolling di sini. Tahu, cuman mesti pakai laptop, aku males buka laptopnya.
ya. Di sini kalau nggak bisa aku naruh link di sini, jadi kalian langsung aja nih scroll ke bawah ya sampai 1000 lebih nih video aku nih. Nanti di paling bawah ada risoles Mama Lili resepnya. Enak, bisa jadi ide jualan buat kalian. Enak, kulit risolnya enak. Ya, nanti bisa jualan di sekolah, bisa jualan di story, jual mentahannya. Kalau aku dulu jual mentahannya, ya sampai lumayan laris loh teman-teman. Coba kalian bisa jualan mentah, enak deh pokoknya. Ya, atau kalian bisa bikin apa? Bikin, berjuang, jangan meratapi. Saya kalian udah mulai jualannya nggak laku, modal habis, ngadu lagi sama Allah, ya Allah modal habis, aku masih mau jualan tapi modalnya habis karena nggak laku, tolongin ya Allah. Kencengin lagi, baca sholawat, baca Quran, aduh dikabulin doanya pasti, insya Allah pasti dikabulin karena Allah maha mengabulkan doa. Yang penting selalu ingat 6 langkah yang harus kita lakukan. Mulailah benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Kemudian kita mesti ikhlas menerima keadaan kita hari ini, jangan ngeluh melulu. Yang keempat, introspeksi diri, ingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ingat dulu kita pernah jauh dari Allah, jadi jangan maksa Allah buat segera ngabulin doa kita. Kemudian kelima, berusahalah untuk berprasangka baik sama Allah karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Yang keenam, bersyukur dengan keadaan kita. Walaupun kita susah makan, dikejar utang, tapi kita masih hidup. Karena di luar sana masih banyak yang pengen tukeran sama kita. Ayo tukeran yuk, kata ini dalam kubur. Aku hidup gak apa-apa banyak utang daripada aku di dalam kubur. Udah gak bisa lagi mau berubah jadi lebih baik, udah gak bisa. Kita yang masih hidup bersyukur sama Allah masih dikasih kesempatan buat memperbaiki diri. Kalau keenamnya udah kita jalanin, insya Allah akan muncul rasa pasrah dalam diri kita, dan ketika kita sudah pasrah, pertolongan itu datang. Teman-teman, maaf ya, aku udah ganti baju nih karena memang aku bikin videonya aku tambahin. Jadi testimoni dari Mbak Sasa ini nambah lagi sebelum aku upload, sebelum aku ngedit. Ya udah deh sekalian aja biar tuntas gitu ya. Nah, di tanggal 17 Oktober Mbak Sasa ini alhamdulillah keterima kerja setelah 6 tahun nyari pekerjaan gak dapat perkara usia dan status yang sudah menikah. Kan tadi seperti awal aku bilang, susah dapat pekerjaan kan karena sudah menikah. Perusahaan maunya yang masih single. Kalau emak-emak punya anak ribet. Beda sama emak-emak yang mungkin anaknya udah besar gitu ya. Dan itu pun harus udah pengalaman. Dan ini mbaknya 6 tahun gagal bekerja ya. Dan Masya Allah keterima. Jadi setelah 1 bulan istiqomah salawatan, baca salawat Jibril dan salawat munjiat dan ngebenerin ibadah-ibadah lainnya, ikhtiar langit pokoknya dikencengin. 1 bulan yang lalu mbaknya pernah ngirim CV ke sebuah perusahaan. Gak ada panggilan. Tiba-tiba di tanggal 15 hari Minggu mbaknya direspon emailnya. Akhirnya mbaknya ngirim CV ulang di email itu ya, ngirim CV ulang. Kemudian di tanggal 16-nya mbaknya disuruh tes online. Akhirnya di Senin malam dihubungin, disuruh datang tanggal 17, Selasa pagi disuruh datang untuk interview. Datang deh interview. Pagi tanggal 17 ya, tanggal 17 Oktober ini gitu loh teman-teman. Kemudian nanti dikabarin 1 minggu ya, bukan 1 minggu sih, pokoknya paling lama tuh hari Sabtu dikabarin kamu diterima atau enggak. Ya udah, tapi tiba-tiba pas mbaknya lagi sholat asar, ya Allah, the power of salawat, mbaknya dihubungin, mbaknya keterima kerja. Dan besoknya tanggal 18 Oktober Mbak Sasa disuruh masuk kerja. Katanya selama 2 bulan di training dulu, gajinya 3.300.000. Nggak apa-apa, alhamdulillah 3.300.000 itu besar, alhamdulillah, disyukuri ya Mbak Sasa dan teman-teman yang gajinya 3.300.000 mana ngacung, bersyukur, alhamdulillah. Jangan mikir aduh aku capek nggak sesuai kerjaan sama gaji aku segini. Bersyukur. Dengan bersyukur nanti nikmat kita bertambah. Secapek-capeknya kita kerja, lebih capek lagi kalau kita jadi pengangguran. Bener gak sih? Secapek-capeknya kerja, lebih capek di rumah, gak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain, jadi beban keluarga. Iya gak? Maaf ya buat teman-teman yang mungkin sekali lagi nganggur, tidak bermaksud untuk menyinggung ya. Semangat, pasti nanti dapat pekerjaan. Kencengin aja ikhtiar langit.
Ikhtiar langit dikencengin, nanti akan ada kabar gembira buat teman-teman. Masya Allah deh. Masya Allah banget, itu tadi kisah dari Mbak Sasa, The Power of Salawat. Pokoknya ya lancar terus rizkinya Mbak Sasa. Dan buat teman-teman, semoga rizki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah. Dan juga semoga yang pada punya utang, utangnya juga lunas. Yang pengen kerja, semoga segera mendapatkan pekerjaan terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.